Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Masih tetap berjumpa lagi. Masih bersama saya Bu Nur pada mata pelajaran matematika kelas 11 SMK. Kali ini adalah pada pertemuan yang kelima. Oke, untuk pertemuan yang kelima kali ini kita akan membahas KD 3.19 dan KD 4.19. Adapun isi dari KD 3.19 itu adalah menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. Kemudian KD 4.19 adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Indikatornya untuk 3.19 mengemukakan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat, menggunakan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat, menghitung nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. Indikator 4.19 yaitu membangun masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat, menerapkan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat, dan yang terakhir adalah memecahkan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Materi yang pertama yaitu persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Silakan kalian perhatikan di sini ya. Pengertian dari persamaan kuadrat itu adalah persamaan polinomial atau suku banyak di mana pangkat yang tertinggi itu adalah 2 atau dia memiliki orde 2. Contohnya seperti ini. Ini yang dimaksud dengan pangkat atau orde. Jadi pada persamaan ini pangkat yang tertinggi itu adalah 2, makanya persamaan ini dinamakan dengan persamaan kuadrat. Selanjutnya bentuk umum dari persamaan kuadrat. Perhatikan, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A, B, dan C itu adalah bilangan real dan A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Kemudian X, jadi ini X ini yang dinamakan dengan variabel. Oke, kita lanjut. Akar-akar persamaan kuadrat. Jadi ada 3 metode dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama adalah dengan cara pemfaktoran. Untuk cara pemfaktoran itu ada 3 macam ya. Ada syarat-syaratnya juga, ada model persamaan kuadratnya, kemudian cara memfaktorkannya. Jadi X kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0. Cara memfaktorkannya adalah X ditambah P kali X ditambah Q sama dengan 0. Di mana P ditambah Q itu harus sama dengan B dan P kali Q itu harus sama dengan C. Nah ini. Kemudian model persamaan kuadrat yang kedua adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Cara memfaktorkannya adalah 1 per A dikalikan AX ditambah P dikalikan AX ditambah Q sama dengan 0. Masih tetap sama ketentuannya, di mana P ditambah Q harus sama dengan B dan P dikali Q harus sama dengan A kali C. Ini yang biasa kita gunakan adalah seperti ini. Ini silakan kalian perhatikan. Yang ketiga juga sama. Cara memfaktorkannya. Di sini untuk model persamaan kuadratnya yang ketiga dia tidak memiliki C. Maka cara memfaktorkannya adalah X kalikan AX ditambah B sama dengan 0. Ini akar-akarnya. Ya. Yang kedua adalah dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, jadi melengkapkan kuadrat sempurna itu adalah kita ubah bentuknya menjadi X plus minus
B kita kuadratkan sama dengan 0. Nah, biar lebih jelas silakan dipahami ini ada uraian. Saya punya x kuadrat dikurangi 6x ditambah 8 sama dengan 0. Maka kita tulis di sini x kuadrat min 6x sama dengan negatif 8. Semua sudah pada tahu ya, ini negatif 8 adalah perpindahan ruas dari plus 8 pindah ruas menjadi negatif 8. Kemudian baris yang bawahnya menjadi x kuadrat dikurangi 6x ditambah 9, dan ini juga ditambah 9. Kenapa kok ditambah 9? Jadi kita usahakan supaya hasil yang di sebelah kanan sama dengan ini itu bisa ditarik akar. Yang ini kita ubah menjadi ini x min 3 pangkat 2 min 3. Ini min 3 nya dapat dari mana, Bu? Kalian perhatikan di sini tandanya adalah min, maka di sini juga min. Nah, 3 ini diperoleh dari akar kuadrat dari 9 atau akar dari 9 itu sama dengan 3. Negatif 8 ditambah 9 itu sama dengan 1. Maka yang ke bawah adalah ini satunya kita tarik akar menjadi akar 1. Yang ini menjadi x min 3 plus minus akar 1. Maka x sama dengan plus minus akar dari 1 itu adalah 1. Plus 3. Plus 3 di sini adalah hasil dari perpindahan ruas negatif 3 pindah ruas menjadi plus 3. Maka setelah dapat dari sini x1 nya kita ambil nilai yang ini plusnya, kita ambil nilai plus menjadi 1 ditambah 3 sama dengan 4, dan x2 nya kita ambil nilainya yang ini negatif, berarti menjadi negatif 1 ditambah 3 sama dengan 2. Jadi kesimpulannya adalah akar-akar dari x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0 itu adalah x1 nya 4 dan x2 nya sama dengan 2. Yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus ABC. Rumus ABC adalah rumusnya ini x 1,2 sama dengan min b plus minus akar dari b kuadrat dikurangi 4ac per 2a, dimana a, b, c itu adalah ini a, b, c. Lanjut, jumlah selisih dan hasil kali akar dari persamaan kuadrat. Ya, kita baca dulu penjelasannya. Jika persamaan kuadrat berbentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dan dia memiliki akar-akar x1 dan x2, maka berlaku rumus penjumlahan dan pengurangan serta perkalian sebagai berikut. Ini perhatikan rumus nomor 1, x1 plus x2 sama dengan min b per a. Yang kedua adalah x1 kali x2 sama dengan c per a. Yang ketiga pengurangan. Yang keempat adalah penjumlahan kuadrat. Yang kelima pengurangan kuadrat. Yang keenam ini adalah pangkat 3 untuk penjumlahan. Yang ketujuh pangkat 3 untuk pengurangan. Dan yang kedelapan ini adalah penjumlahan untuk pecahan. Kita lanjut ke contoh soal. Ini adalah contoh soal menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat dikurangi 4x ditambah 2 sama dengan 0 dengan rumus ABC. Maka langkah pertama adalah dari persamaan kuadrat ini kita tentukan dulu nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 4, C-nya sama dengan 2. Setelah kita peroleh nilai A, B, dan C, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus ABC. Rumusnya ini ya tadi. Oke. Min, kita tulis min-nya lagi. Min B. B-nya kita ganti dengan negatif 4. Plus minus akar. B
kuadrat, berarti negatif 4 kuadrat, dikurangi 4 AC, A-nya 1, C-nya 2, dibagi dengan 2A, 2 kali 1. Maka di sini muncul hasilnya adalah negatif kali negatif, jadinya adalah plus 4, plus minus akar dari negatif 4 kuadrat sama dengan 16, min 4 kali 1, 4 dikalikan 2 sama dengan 8, dibagi 2 kali 1 itu sama dengan 2. Maka diperoleh hasil di sini 4 plus minus akar 8 dibagi 2. Kita tulis lagi 4 plus minus akar 8 itu sama dengan 2 akar 2 dibagi 2. Maka hasil terakhir yang ketemu di sini adalah 2 plus minus akar 2. 2 diperoleh dari 4 dibagi 2 sama dengan 2. Di sini kalau tidak ditulis angka berarti dianggap ada angka 1. Diperoleh dari mana? Dari 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ini tinggal akar 2. Plus minus, tetap ya, kalau plus minus itu berarti nanti akan ada 2 nilai. Maka di sini muncul X1 sama dengan 2. Kita ambil plusnya dulu, plus akar 2, atau X2 sama dengan 2, kita ambil yang negatifnya, akar 2. Jadi nilai atau akar-akar dari X kuadrat min 4X plus 2 sama dengan 0 itu adalah X1 nya 2 plus akar 2, X2 nya adalah 2 min akar 2. Lanjut contoh untuk soal melengkapkan kuadrat sempurna. Saya punya soal A, B, C, nanti yang saya bahas di sini yang A saja ya, yang B dan C boleh dicoba di rumah. Tentukan penyelesaian dari setiap persamaan kuadrat berikut dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Perhatikan contoh soal yang A. X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0. Maka kita jawab, tulis lagi soalnya di sini. X kuadrat plus 6X tulis di sini. Negatif 5 ini adalah hasil dari perpindahan ruas plus 5 menjadi negatif 5. Kemudian kedua ruas kita tambah dengan 9. Tambah 9, ruas kiri juga tambah dengan 9. Tujuannya adalah supaya hasil yang di sini nanti bilangannya bisa ditarik akar. Nih. Ini 3. Ini min, kenapa min? Karena tadi di sini min, maka di sini juga min. Ini 3 diperoleh dari akar dari 9. 4 diperoleh dari negatif 5 ditambah 9. Maka ini kita tarik akar menjadi X min 3 plus minus akar dari 4. Maka X sama dengan plus minus akar 4 itu sama dengan 2. Negatif 3 pindah ruas menjadi plus 3. Oke, maka X1 kita ambil yang positifnya dulu ya, positifnya dulu yaitu 2 ditambah dengan 3 sama dengan 5, dan X2 nya kita ambil yang negatif yaitu negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. Jadi kesimpulannya adalah akar-akarnya untuk X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 1. Ini cara mengerjakan soal dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Selanjutnya adalah contoh soal pemfaktoran. Nah, ini contoh soal pemfaktoran. Ini ada beberapa contoh soal A, B, C, D. Saya jelaskan yang A saja, nanti yang B, C, dan D boleh dicermati sendiri ya. Sekarang saya punya soal X kuadrat dikurangi X kurangi 12 sama dengan 0. Maka kita faktorkan menjadi X min 4 kali X plus 3.
Kenapa kok seperti itu, Bu? Seperti tadi ketentuan pemfaktoran bahwa kita cari dua bilangan jika dia dikalikan. Jadi jika dikalikan bilangan ini min 4 kali 3 itu hasilnya adalah min 12, dan jika kita jumlahkan hasilnya adalah min 1 nih. Maka ketemu bilangannya adalah min 4 dan plus 3. Nah, maka kita tarik di sini. Ketika di sini min, maka x1-nya di sini berubah jadi plus. Ketika di sini plus, maka x2-nya di sini berubah menjadi min, pindah ruas. Oke. Yang B silakan dicermati, caranya sama. Jadi kita cari dua bilangan, jika dikalikan hasilnya plus 8, jika dijumlahkan hasilnya negatif 6. Akhirnya ketemu bilangannya adalah negatif 4 dan negatif 2. Oke, sama seperti yang A, kalau di sini min, maka di sini berubah jadi plus, di sini min, di sini berubah jadi plus. Oke. C dan D caranya sama, silakan dicermati sendiri. Selanjutnya adalah contoh soal untuk rumus jumlah, selisih, dan hasil kali akar. Oke. Saya punya persamaan kuadrat 2x kuadrat kurangi x kurangi 4 sama dengan 0. Dia memiliki akar-akar x1 dan x2. Maka silakan dihitung nilai dari x2 per x1 dan x1 per x2. Jadi nilainya ini. Tadi rumusannya kita sudah punya ya. Oke, jadi di sini pengerjaannya langkah pertama adalah tentukan nilai A, B, dan C. Kita cari nilai x1 kali x2. Rumusnya tadi adalah C per A. C per A. C-nya di sini berapa? C-nya adalah negatif 4. A-nya berapa? 2. Maka negatif 4 dibagi 2, ketemu di sini nilai negatif 2. Jadi negatif 2 ini diperoleh dari C per A. C-nya itu negatif 4, A-nya sama dengan 2. Negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2. Nah, itu untuk perkaliannya. Nah, sekarang untuk penjumlahannya caranya sama, kita tulis dulu. Tadi rumusnya adalah min B per A. Min B per A, min B. B-nya berapa? Min 1. A-nya berapa? 2. Min 1 dikalikan min, jadinya adalah plus 1 per A. A-nya berapa? A-nya 2. Maka hasilnya menjadi 1 per 2. Kemudian yang ditanyakan apa? X2 per X1 ditambah X1 per X2. Maka berdasarkan rumusan tadi, ini berubah menjadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dibagi X1 kali X2. X1 kuadrat plus X2 kuadrat sendiri jika dijabarkan menjadi X1 ditambah X2 kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2 per X1 kali X2. X1 plus X2 kita masukkan nilainya tadi berapa? 1 per 2. Diapakan? Dikuadratkan. Kemudian kita kurangi dengan 2 kali nilai dari X1 kali X2 itu sama dengan negatif 2. Kita masukkan di sini. Oke. Maka hasilnya menjadi negatif 17 per 4. Diperoleh dari 1 per 2 kuadrat dikurangi 2 kali min 2 dibagi 2. Caranya ya. Oke, seperti biasa. Kalau ada yang masih belum jelas nanti boleh ditanyakan secara langsung. Sekian dulu ya, saya akhiri. Terima kasih dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Tidak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan untuk selalu jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.